Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat, para bapak, para ibu, sedherek sedaya ingkang kula hormati, kang tansah dipun rahmati dening Allah. Alhamdulillah, kita muji syukur mriki dumateng Allah taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya nikmat lahir batin dipun jangkepi kelawan iman dan Islam, sehingga wonten samangke sonten punika kita saged pinanggih ing dalam kahanan sehat wal afiat, dipun tetepaken ing dalam tauhid dan sunnah, pinanggih sedherek muslim kagem nambah ing sesurupan. Alhamdulillah, pinanggih papan ingkang prayogi dan sae dipun berkahi ing dalam wekdal ingkang dipun barokahi antawisipun salat mengko salat salajengipun lan ugi pinanggih ing dalam kahanan ngabekti ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Punika menika nikmat ingkang sangat ageng. Kita bersyukur dumateng Allah taala, mugi-mugi Allah tansah netepaken ing dalam nikmat paling tambah dumateng kita kesaenan ingkang kathah wonten ing donya ngantos dumugi wonten akhirat. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita insyaallah nglajengaken dalam pengaosan kitab Bulughul Maram. Nanging nimutaken rumiyin kita wonten ing dalam dinten Jumat yang seripun srengenge sampun lumebet ing dalam dinten Jumat. Monggo dipun sunahaken ing dalam wekdal menika ngatahaken sholawat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kados dipun Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah lan para malaikatipun tansah sholawat maring Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan Allah perintahaken wong akeh sing padha iman padha sholawat sira maring Nabi kanthi sholawat sanesipun. Kanthi punika termasuk sunnah ngatahaken sholawat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka senuki maos ing dalam surat Al-Kahfi minangka tambahipun cahya sumular antawisipun Jumat punika ngantos Jumat salajengipun. Maka senuki Bapak dan Ibu ing dinten Jumat wonten wekdal ingkang mustajabah inggih punika antawisipun ngajengaken angsulipun srengenge badal asri punika wekdal ingkang mustajab, sehingga ngatahaken doa, ngatahaken amalan saleh minangka sifat setunggalipun tiyang ingkang iman ingkang memanfaatkan wekdal ingkang prayogi kagem ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ikhris alama yang fa'u wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah kepada apa yang bisa memberikan manfaat kepada Anda, mintalah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Bersemangat dalam hal yang mengandung kebaikan dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di hadis yang ke-96. Sudah sampai hadis yang ke-96. Kita masuk di hadis yang ke-97 dalam kitab Thaharati, kitab Thaharah, babu adabi qada'il hajati, bab
adab-adab menunaikan hajat. Maksudipun hajat BAB, buang air besar dan buang air kecil. Melaksanakan perintah Nabi ini berarti menghidupkan sunnah dan dia termasuk ibadah kepada Allah SWT. Walau hanya sekedar membersihkan kotoran, membersihkan najis, ternyata ada pahala di sana. Pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, mensucikan diri dari najis. Yang ketiga, melaksanakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, yakni orang-orang yang suka bertaubat, dan Allah mencintai pula orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari kotoran dan najis, membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Pada bab ini hadis yang ke-97, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau mengatakan, yakni atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amara bi an atiyahu bi salasati ahjarin. Yakni Nabi sallam mendatangi tempat buang hajat. Beliau hendak melaksanakan menunaikan hajat. Maka beliau memerintahkan kepada aku, yakni Abdullah bin Mas'ud, agar aku mendatangi beliau dengan membawa 3 batu. Hadis ini jelas menunjukkan bisalah sati ahjarin, dengan 3 buah batu. Fawajadtu hajrain, maka saya ini hanya mendapatkan 2 buah batu. Hanya 2 batu yang didapati Abdullah ibnu Mas'ud. Walam ajid talisan, dan aku tidak mendapati batu yang ketiga. Fa'ataituhu birausah, maka aku ini mendatangi beliau dengan membawa tambahan yang berupa 1 gumal kotoran. 1 kotoran yang sudah mengeras. Membantu, maksudnya kotoran yang sudah mengering dan mengeras. Fa'akhadzahuma, maka Nabi mengambil keduanya, yaitu mengambil 2 buah batu. Wa alqa ar-rausah, Nabi melemparkan ar-rausah, yaitu kotoran hewan. Dalam salah dijelaskan bahwa kotoran ini adalah rausah minal himar, kotoran dari keledai. Kotoran keledai yang itu najis. Waqal, maka Nabi bersabda, hada rizun aw riksun, ini kotor atau najis, ya, tidak pantas untuk bersuci. Akhrajahul Bukhari wa zada Ahmadu wa Darqutni ataitu bi ghairiha, ataitani bi ghairiha. Yani diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad menambahkannya, dan Imam Ad-Darqutni demikian pula. Ini atini bi ghairiha, perintah Nabi, yakni datangkanlah kepadaku selainnya. Ini setelah melemparkan kotoran hewan, dia memerintahkan bawakan lagi selain dari ini, rausah. Bawakan aku selain kotoran ini. Berarti Nabi memerintahkan menggenapkan, artinya menggenapi 3 dalam hitungan ganjil. Menggenapi 3 karena cuma 2 itu kurang. Beliau memerintahkan yang ketiga agar menjadi lengkap untuk bersuci. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-97 ini masih terkait pula dengan hadis yang ke-98. Kita baca sekalian hadis yang ke-98. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi admin au rausin wa qala innahuma la yutahhirani. Rawahu Darqutni wa sahahahu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah SAW bersabda, ini beliau melarang, naha an yustanja, beliau melarang untuk bersuci, yakni dengan menggunakan
tulang. Tidak boleh tulang itu digunakan untuk bersuci. Au rausin, au kotoran binatang. Waqal, beliau bersabda, innahuma la yutahhirani. Keduanya itu tidak bisa mensucikan. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena sesuatu yang digunakan untuk bersuci, dia harus suci secara zatnya sehingga bisa mensucikan sesuatu yang kotor. Jikalau sesuatu yang kotor atau najis, maka tidak bisa berfungsi untuk membersihkan najis. Sedangkan zatnya sendiri dia kotor. Diriwayatkan Al-Imam Daruqutni dan beliau mensahihkan hadis ini. Masih terkait pula dengan yang hadis di atasnya. Dari Ibu rahimani rahimahullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ibnu Ummi Abdul Huzri. Beliau ini termasuk as-sabiqunal awwal, termasuk orang-orang yang awal masuk di dalam Islam. Beliau beriman di generasi awal, mengimani risalah Nabi SAW, termasuk sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar Kubro pada tahun yang kedua atau tahun 3 Hijriah. Beliau bersama dengan Nabi SAW dalam perang Badar. Demikian pula Nabi SAW memuji dengan Abdullah bin Mas'ud ini. Beliau termasuk sahabat yang dianugerahi suara yang indah di dalam membaca Al-Quran. Beliau menghafal langsung dari Nabi SAW 70 ayat dari Al-Quran, dengan sisanya dari sahabat yang lainnya. Beliau langsung menghafal sekitar 70 surat, 70 surat dari Nabi SAW langsung, mendengar langsung dan menghafalnya. Dengan yang lain jadi sahabat. Beliau disabdakan dari Nabi SAW, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan benar, hendaklah dia mengambil dari Abdullah bin Ummi Huzli. Abdullah bin Ummi Abdul Huzli ini adalah sebutan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang yang ahli dalam Al-Quran, sehingga meriwayatkan Al-Quran dengan sanad yang langsung kepada Nabi SAW. Maka bacaan beliau bacaan yang standar bagaimana Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada kita. Demikian pula sahabat yang lainnya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini pada yang nomor 97 mengandung pelajaran yang bisa kita laksanakan, mengandung hukum-hukum kaidah di dalam melaksanakan aturan dalam Islam ini, walau perkara di belakang ternyata dia merupakan aturan yang ditetapkan Allah SWT, yang harusnya seorang mukmin mengimani, kemudian berusaha mempelajarinya, dan jikalau memungkinkan di saat yang membutuhkan dia untuk bisa melaksanakannya, dia tahu bahwa itu satu tentang aturan adab di dalam menunaikan hajat, yaitu dengan bersuci. Istinja, makna istinja ini secara umum bisa dengan menggunakan air, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan tisu dan yang lainnya. Secara khusus kata untuk membersihkan ini disebut dengan istitobah. Istitobah membersihkan dengan suatu benda yang keras. Atau istismar, khusus penggunaan batu. Istijmar penggunaan khusus dengan batu. Istitobah bermakna umum. Ketiganya bermakna sama di dalam mensucikan bekas menunaikan hajat. Tapi secara khusus digunakanlah istijmar untuk batu, istitobah untuk benda selain itu. Istinja secara khusus para ulama menyebutnya juga menggunakan air saja, itu istinja. Walaupun secara makna secara umum adalah membersihkan kotoran dari buang hajat, itu istinja, tetapi secara khusus apabila menggunakan air disebut pula dengan istinja. Di sini Nabi SAW
memberikan petunjuk kepada kita bahwa membersihkan bekas buang hajat yaitu dengan menggunakan batu dan tidak menggunakan kotoran. Kita lihat para ulama menyebutkan di antara pelajaran yang berharga yang pertama, wujubu istighdami salasati ahjarin bil istitabati ala al-aqal wa huwa madhabu ahli al-hadis wa man tabi'ahum wa hadha mahmulun ala man arada al-iktifa'a bil istisnari faqat. Yang pertama, kewajiban kita untuk menggunakan 3 batu di dalam masalah bersuci ini minimal. Bapak Ibu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu untuk menambah yang ketiga, jadi dengan 3 batu. Adapun menyisihkan kotoran karena tidak bisa mensucikan dan memerintahkan adini yakni biwahidah au bighairiha, datangkan kepadaku selain ini, tambah 1 lagi. Para ulama menyebutkan alal aqal minimal 3 batu. Kalau begitu, bolehkah menambahnya jika 3 batu itu tidak mencukupi dan masih dirasa belum suci, masih kotor, maka boleh menambahnya. Boleh menambahnya. Jika 3 batu mencukupi, selesai. Jika belum, boleh menambahnya. Dan Nabi SAW beliau menyukai al-witr, ganjil. Sehingga jika penjenengan menambah, bisa menambah dengan ganjil. Misal 5. Gangsal kok pengatang sedereng resik, tambah malih 7. Itu terlalu banyak sebenarnya. Insya Allah untuk 3 ini sebenarnya sudah mencukupi. Artinya standar minimal 3 itu sebenarnya sudah cukup. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Islam dengan 3 itu sudah mencukupi. Inilah madhab ahlul hadis. Para ahlul hadis menjadikan ini sebagai madhab, yakni minimal 3 dan orang-orang yang mengikuti mereka. Hal ini mengandung konsekuensi, barang siapa yang ingin mencukupkan dengan batu saja, hal itu cukup dengan 3 hitungan. Maka itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, 3 batu yang bisa mensucikan itu dengan syarat. Batu itu batu yang bersih dari najis, batu yang suci dan bisa mensucikan. Artinya, tidak harus batu yang bersih mengkilat, dilap rumiyin, dicuci rumiyin, buatan, karena itu kondisi memang tidak ada air. Batu yang mungkin berdebu, debu itu sebenarnya debu yang suci, turab, debu itu bisa mensucikan, bahkan kita tayamum dengan debu yang suci, maka batu yang terkena debu pun tidak masalah. Adapun jika kita ingin meniupnya atau melepas, mengusapnya sehingga tidak berdebu, tidak kotor, maka itu tidak mengapa. Artinya batu yang bersih, yang suci dengan minimal jumlah 3. Itu yang menjadi hitungan yang disebut oleh Nabi SAW. Cukup dengan itu, maka dia digunakan untuk bersuci. Dan kedua, ada mujawazil iktisari ala ma duna salas liman arada al-iktifa bil istismari faqat. Para ulama menjelaskan tidak adanya kebolehan mencukupkan diri di bawah 3 bagi orang yang mencukupkan dirinya dengan istismar, menggunakan batu saja. Maka kalau dia hanya mencukupkan dengan batu, tidak boleh kurang dari 3. Ini terkait dengan zahir hadis bahwa Nabi SAW sedang menunaikan buang hajat, yakni BAB, ya, menunaikan buang hajat BAB, bukan BAK, bukan buang air kecil, tapi buang air besar. Nah, ketika itu untuk membersihkannya dengan 3. Terus bagaimana dengan buang air kecil? Buang air kecil, maka para ulama sebagian membolehkan di antara Al-Imam As-San'ani, Dr. Luqman As-Salafi rahimahullah,
Di antaranya para ulama membolehkan yaitu dengan satu batu untuk buang air kecil. Satu batu yang bisa dia gunakan untuk sisi-sisinya itu menghilangkan hajasnya. Karena itu kecil, tidak besar, cukup. Walaupun jika dia menghendaki lebih dari satu dengan tiga, maka itu lebih utama. Pertanyaan, bagaimana kalau batu itu bercabang? Watune ngepang. Misalnya watune setunggal, nongole enten tiga. Watune mboten bunder, tapi nyongot tiga. Di antaranya para ulama juga membolehkan jika batu itu bercabang salah satu syu'ab, maka itu boleh ya. Boleh tiga itu digunakan untuk bersuci sebagai pengganti tiga batu. Syarat tidak ada batu yang lain. Jika tidak ada batu yang lainnya. Jika ada batu yang lain tentu lebih utama dengan tiga batu. Tapi jika tidak ada maka satu batu yang bercabang itu boleh. Iku nek watune bunder tok mboten ngepang. Niku nggih kalau terpaksa bener ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena memang kondisi darurat tidak ada yang lainnya tentu boleh. Bahkan para ulama membolehkan jika hitungannya genap namun kalih cuman dua, tidak ada yang ketiga, terpaksa dengan dua itu tentu dia bisa menghitung. Tentu dia bisa menghitung dengan hitungan duanya itu dia bisa menghitung ganjil hitungan di dalam membersihkan. Atau lebih dari tiga ternyata tidak sampai ganjil 5, hanya 4 tapi genapnya, maka jika terpaksa cukupkan 3. Tapi kalau memang 3 belum bersih dengan 4. Intinya di dalam bersuci apabila itu belum bersih harus ditambah. Kalau 3 belum bersih harus ditambah. 5 belum bersih ditambah malih. Pripun orang buang air besar, mboten mungkin buang air besar mawon. Mesti buang air kecil. Nah, berarti ini kita menghitung. 3 itu untuk buang air besar. Itu mencukupi untuk buang air besar. Buang air kecil, jika batu yang ada itu masih memungkinkan sisinya, mungkin bisa. Tetapi kalau tidak mungkin, maka harus menyiapkan yang lainnya. Cuman Nabi SAW dalam kondisi ini, beliau memerintahkan 3. Berarti cukup beliau dengan 3 itu baik untuk bersih suci dalam hal dubur ataupun kubul. Dubur maupun kubul. 3 itu sebenarnya bisa mensucikan. Pripun carane? 3 itu ya bisa mungkin yang pertama digunakan untuk membersihkan kubul. Ini yang depan buang air kecil dibersihkan. Karena itu sedikit insya Allah sudah bersih. Kemudian masih ada sisi yang bersih untuk membersihkan dubur. Itu bisa digunakan. Bagaimana jika terpaksa membawa banyak? Ya disiapkan banyak. Ini Masya Allah atasipun ini kondisi di zaman yang sulit air, di tempat yang sulit air, wontenipun nggih batu. Itu bisa. Nek tisu pripun? Nah, tisu lebih mudah mawon. Jenengan ada dudut beto sampah, saadah di beto sedaya. Diduduti dihitung ganjil ya. Hitung ganjil karena Allah itu witr, yuhibbul witr. Allah itu mencintai yang ganjil. Termasuk Nabi SAW pun mensunahkan demikian. Beliau suka yang ganjil. Dan dalam bersuci pun beliau menggunakan yang ganjil ini. Ini yang kedua. Tidak boleh kurang dari 3. Hukum asal tidak boleh kurang dari 3. Kalau terpaksa benar itu berbeda kondisi. Pilihan. Ketika sudah membawa batu, ternyata kelelap-kelelap kelihatan air. Mana yang lebih diutamakan? Air atau batu? Kemarin kita sudah bahas itu. Maka air itu lebih afdol, lebih suci dan mensucikan. Tetapi jika dipakai keduanya tidak mengapa. Batu terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan air, maka itu lebih suci, lebih afdol.
Yang ketiga, yustahabbul idar idza zida ala salas. Sudah disampaikan tadi, para ulama menjelaskan disunahkan untuk menghitung dalam bilangan yang ganjil jika menghendaki lebih dari tiga. Jika menghendaki lebih dari tiga. Yang keempat, tahrimul istinja birrawsati li'annaha najsun. Hadis yang mulia ini membawa kandungan hukum pada kita diharamkannya, tidak bolehnya istinja bersuci dengan sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, kotoran binatang. Dalam hal ini disebutkan dalam hadis yang lain itu adalah kotoran keledai, keledai tunggangan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu kotorannya termasuk najis. Adapun jika ditanyakan bagaimana dengan kotoran binatang yang dimakan dagingnya, karena dalam kaidah binatang-binatang yang halal dagingnya maka kotorannya itu tidak najis. Dia tidak najis walaupun berbau seperti kotoran ayam, kotoran lembu, gede-gede, kotoran kambing yang bulat-bulat itu tidak najis. Ya, tetapi dia itu rijis, kotor. Walau tidak najis tetapi dia kotor. Hadis yang lalu disampaikan bahwa kotoran binatang ternak kita itu adalah makanan dari ternaknya saudara kita dari bangsa jin. Ya, termasuk. Jadi di antara perkara yang menyebabkan Nabi tidak mau bersuci dengan itu karena dia kotor. Walaupun tidak najis, dia pun tetap kotor. Kemudian dia termasuk makanan ternak dari saudara kita bangsa jin. Maka beliau tidak mau bersuci dengan sesuatu yang kotor itu. Inilah ajaran Islam sampai mendetail demikian. Hendaknya kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberikan syariat yang sempurna, yang paripurna menunjukkan kepada kita sampai perkara yang kecil pun diatur di dalam agama kita. Jawazul iktisari, yang kelima, jawazul iktisari alal hijarati bil istinja. Bolehnya di dalam Islam ini mencukupkan diri kita ini untuk bersuci ini dengan menggunakan batu saja, cukup, itu bisa. Termasuk dalam kaitan batu ini dengan yang lain, dengan tisu, dengan kain, dengan lap. Kalau nggak ada batu, nggak ada tisu, dengan daun, mungkin ya. Dengan daun bisa jadi karena dia bisa digunakan untuk membersihkan itu. Intinya bagaimana kita bisa membersihkan itu. Walau yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah dengan batu, hendaknya kita mendahulukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelum yang lainnya, kecuali dalam kondisi darurat. Kemudian yang keenam, husnul ta'limin Nabi SAW fa'ahbara Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu wajha raddihi ar-rawsa li alla yukassir khatirahu. Ini adalah satu adab, satu pendidikan yang sangat baik, pembelajaran, pendidikan yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang mana beliau menyampaikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni kenapa beliau menolak rausah, jadi dengan menyampaikan alasan, bukan menerima langsung dilempar, karena hal itu akan bisa menyakitkan hati ibnu Mas'ud. Pendidikan adab yang diajarkan Nabi, beliau menerima, lalu beliau meletakkan, bukan dengan dilempar jauh tapi dilempar dekat, diletakkan dengan cara yang baik. Kemudian beliau mengatakan ini kotor, ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itulah alasan beliau, bukan dengan diam dilempar, tidak, tapi beliau menunjukkan illah, menunjukkan sebabnya kenapa enggak boleh digunakan untuk bersuci. Karena rijisun, karena dia kotor, najisun dan najis. Ya, jika seandainya Nabi SAW melemparkan dan tanpa alasan, tentu Abdullah bin Mas'ud kecewa, sakit hati, dan mungkin tidak akan sembuh. Ya, karena sakitnya itu tidak ada alasan yang menjelaskan beliau. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, penggunaan di sini mana yang digunakan oleh Nabi saat bersuci?
Beliau memegang batu dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri. Nabi SAW bersabda yang beliau memerintahkan agar ketika makan itu menggunakan tangan kanan. Perintah Nabi, idza akala hadukum falyakul biyamin biyaminih wa idza syariba falyasrab biyaminih. Fa inna syaitana ya'kul wa yasrab bishimalihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, minum, gunakanlah tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini dalam perkara yang baik Nabi memerintahkan dengan tangan kanan. Maka ketika istinja sesuatu yang ini beliau memerintahkan dengan tangan kiri. Betul biasa pripun tangan kiri kok uangnya kidung terusnya. Betul apa? Insya Allah terbiasa karena kita sudah terbiasa ketika beristinja dengan air kita dengan tangan kiri. Nek kidal pripun? Kidal niku napa-napa ndamel tangan kiri. Sedaya penak ndamel tangan kiri sampai nulis dengan tangan kiri karena terbiasa. Misalnya salaman tangan kiri ya itu enggak ada. Harus dipaksa dengan tangan kanan. Adapun kalau sesuatu yang kotor yaitu dia dengan tangan kirinya. Maka dalam hal ini ada kisah yang menarik di zaman Nabi SAW. Ada orang yang enggan, orang yang sombong, tidak mau menggunakan ini tangan kanannya, dia biasa dengan tangan kiri. Dalam perkara yang baik, dia pun menggunakan tangan kiri. Ketika itu diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, ada seseorang yang duduk di samping Nabi SAW. At-rajulan ila Nabi SAW. Beliau makan di samping Nabi SAW. Tapi dia makan dengan tangan kiri. Nabi memerintahkan, kul biyaminik. La astati. Makanlah dengan tangan kanan. Enggak mampu ya Rasulullah. Enggak mampu saya. La stata'ta. Engkau tidak mampu wahai. Ini sahabat tidak disebut namanya. Engkau tidak mampu. Kenapa? Dia tetap enggan untuk makan dengan tangan kanannya. Maka ketika itu la istati an yarfa'a ilabi. Orang ini benar-benar tidak sanggup mengangkat tangannya untuk menuju kepada mulutnya. Artinya dia lemah, tangannya menjadi lemes, tidak mampu mengangkat makanan ke dalam mulutnya. Ini merupakan ukubah, balasan bagi orang yang enggan. Jika dalam hal yang baik, gunakan tangan kanan. Jika enggan, menentang sunnah, ukubahnya bisa jadi disegerakan seperti itu. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Dalam Imam Nawawi menyebutkan pula dalam kitab beliau, termasuk dalam kitab Ta'dhimus Sunnah, disebutkan tentang kisah ini. Ini orang yang enggan untuk makan dengan tangan kanan. Sebaliknya, orang yang enggan menggunakan tangan kiri dalam bersuci, beristinja, maka dia pun sebenarnya menentang dengan sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya dia ittiba dan sebagaimana perintah Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul pada kalian, ambillah. Apa yang dilarang dari kalian, tinggalkanlah. Demikian. Adapun kisah berikutnya yang datang dari Nabi SAW, ini perintah Nabi SAW apabila seseorang idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu ilal ina'i illa an yaksilha salasan. Ketika seseorang itu bangun dari tidur, hendaklah dia tidak mencelupkan tangannya ke dalam wadah, ke dalam air di dalam wadah. Jangan langsung dimasukkan, tetapi hendaklah dia mengguyur dulu dengan air 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu menginap, bermalam. Dia nggak tahu di mana tangannya mau bermalam. Maksudnya mungkin terkena kotoran, mungkin terkena najis, sehingga kalau dicelupkan di air bisa jadi airnya tercampur dengan najis. Karena itu perintah Nabi guyur dulu dengan 3 kali,
air supaya tangan itu menjadi bersih dulu. Karena itu Bapak Ibu, ketika bangun tidur, ya hendaklah tangan kanan kita itu kita guyur dulu dengan air sebelum memasukkan ke dalam wadah. Itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Nah, di zaman para salaf ada seseorang yang menentang hadis ini. Ana adri aina batat yadah. Aku tahu di mana tanganku menginap bermalam. Orang ini mengatakan untuk melecehkan hadis ini. Maka para ulama mendapati seorang ini ketika bangun tidur, dia telah memasukkan tangannya sampai di pergelangan, masuk ke dalam duburnya. Apa yang terjadi? Karena dia menentang sunnah, menentang ajaran di dalam agama yang mulia ini. Karena itu ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah, itu termasuk dari bab ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan hati. Yang ketujuh, al-muradu min salasi taslis al-maskhi yasuhu hajran wahid du salasi syu'ab. Yang dimaksud dengan batu dihitungan 3 untuk mengusap, itu boleh pula kata para ulama. Ya, ini bolehnya dengan batu dengan hitungan yang asli 3 maupun batu yang bercabang 3 seperti yang disampaikan tadi, itu boleh. Nah, yang ke-8, yahtasul amru bisalah sati ahjarin liman huwa kharijun minad dubur wa amal kharij minal kubul fayaktafi bihi biwahidah. Ini jumhur para ulama menyebutkan zahir dari hadis ini adalah hitungan 3 untuk buang air besar dan hitungan cukup 1 itu untuk buang air kecil, yaitu untuk kubul, untuk buang air kecil, maka cukup 1. Walaupun sekiranya dia menggunakan 3, maka itu afdal. Amma ma qila min salasati ahjarin likulli min al-fardhaini 'ala al-hiddah wal adillatu la tusaiduhu. Adapun jika dikatakan yakni harus 3 batu di dalam 2 fardhi, artinya kubul dan dubur itu disamakan, kalau itu diwajibkan maka itu memerlukan dalil. Hadis ini tidak menjurus kepada itu. Hadis ini mencukupkan, mengkhususkan kepada buang air besar. Adapun buang air kecil boleh, tidak harus. Ya, boleh, tidak harus 3. Sekiranya ada 1 mencukupi, jika 3 itu juga dikatakan boleh karena untuk membersihkan kotoran atau najis yang masih ada di sana. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah syariat Islam yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj." Dan Allah itu tidak menjadikan bagi kita dalam agama ini kesulitan. Allah tidak menjadikan keberatan di dalam agama ini, tetapi menghendaki kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kita itu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Karena itu melaksanakan perintah ini, fattaqullaha mastata'tum. Laksanakanlah ini dengan segenap kemampuan, semampu yang bisa kita tunaikan. Ini untuk hadis yang ke-97. Barangkali dari sini sebelum kita lanjutkan ke yang ke-98, mungkin ada hal yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Yang ke-98 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi melarang istinja itu dengan menggunakan tulang dan menggunakan kotoran, karena keduanya itu tidak bisa mensucikan, keduanya tidak bisa menghilangkan najis. Nah, dijelaskan oleh ulama Dr. Luqman As-Salafi rahimahullah, adamu jawazil istinja'i bil 'azmi war rawsi li'annahuma la yutahhirani wa huma ta'amul jin. Tidak bolehnya istinja dengan menggunakan tulang dan juga menggunakan kotoran, karena keduanya itu tidak bisa membersihkan najis dan keduanya itu termasuk bagian makanan dari jin untuk tulangnya, dan adapun kotorannya adalah makanan untuk ternak dari bangsa jin.
Maka keduanya itu bekal dari saudara kita bangsa jin dan tidak boleh bagi kita untuk yakni membersihkan kotoran dengannya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, nah sekarang kita banyak air, banyak tisu, yang kamar mandinya baik. Kita ngaji kok begini terus, panggah watu. Kemudian dari kelas panggah watu. Ya Alhamdulillah, ini sebagai pengetahuan Bapak Ibu. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, itu bagian dari ilmu. Barangkali hal itu belum bisa kita tunaikan hari ini. Tetapi ilmu itu tetap bermanfaat ya ketika di saat darurat. Ini kan boten nginten, suatu saat listriknya pecah pas kemarau, nggih, ketiga dawa boten enten Jawa, listriknya pecah, lha pripun jare. Kamar mandine sae ning boten enten toyone terpaksa jenengan atus waktu teng Jawi. Tisu, bawa tisu. Insyaallah sakit. Itu bisa ditunaikan. Alhamdulillah sekarang Allah masih memberikan kita musim kemarau basah, sering hujan dan diberikan sumber air yang cukup. Tetapi suatu saat tetap itu bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmu al-musmiru bil a'malis salihah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal-amal saleh. Walau belum bisa kita tunaikan, tetapi minimal kita sudah membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW, dan ternyata diteliti para ilmuwan, membersihkan sesuatu yang ada debunya itu jauh lebih efektif, karena debu itu bisa menghilangkan bakteri, menghilangkan bakteri-bakteri yang kecil, ya. Dan termasuk pada hadis yang awal dulu membersihkan jilatan anjing diantaranya dengan salah satunya dengan debu, dengan tanah. Maka itu membersihkan dari najis, membersihkan dari kotoran. Inilah hikmah dari Islam. Kita mungkin tidak mengetahui hikmahnya, tetapi Allah mensyariatkannya. Pasti ada kebaikan di sana. Karena Islam dibangun atas dasar maslahat yang besar untuk kita dalam rangka menghindari bahaya madarat yang ada. Ya, itulah kaidah dalam agama kita ini, bahwa agama memberikan faedah untuk kita dunia maupun akhirat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kiranya demikian Bapak dan Ibu, dua hadis yang ke-97 dan ke-98 sudah kita pelajari. Semoga Allah taala memberkahi pertemuan kita ini dan kita banyak bersolawat kepada Nabi SAW agar kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dan syafaat insyaallah di hari kiamat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kiranya demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.